Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Salindri, NIM A701901116 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjawab soal UTS keamanan jaringan. Poin kedua yaitu mengenai bagaimana para penyerang berhasil melihat, mengambil bahkan menghancurkan data ataupun informasi dari sebuah perusahaan. Lalu, langkah atau teknologi apa yang bisa diterapkan untuk menghindari serangan tersebut? Jadi, pertama-tama kita harus tahu dulu jenis serangan cyber itu apa aja. Yang pertama, malware, sejenis perangkat lunak atau software yang dirancang secara khusus untuk mendapatkan akses tidak sah atau unauthorized access atau menyebabkan kerusakan pada komputer. Bentuk dari serangan ini sendiri merupakan perangkat lunak yang memiliki kadar bahaya tingkat tinggi karena di dalamnya terdapat virus. Saat perangkat lunak ini sudah berhasil ke perangkat yang digunakan, malware bisa dengan cepat merusak apa aja yang ada di dalamnya. Dari merusak sistem hingga mencuri data penting, semua bisa dilakukan oleh malware. Biasanya serangan berbahaya ini masuk ke perangkat saat mengunduh suatu file hingga install. Hal inilah yang membuat malware merupakan salah satu bentuk cyber attack yang paling dan sangat berbahaya. Yang kedua yaitu phishing. Phishing adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Praktiknya, hacker akan mengirim email palsu yang menyerupai email dari sumber terpercaya. Tujuannya yaitu untuk mencuri data sensitif seperti nomor kartu kredit dan informasi lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ransomware, sejenis perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk memblokir akses ke berkas atau file atau suatu sistem komputer tertentu. Tujuan dari ransomware adalah untuk memeras korban dengan meminta uang tebusan agar korban bisa mengakses kembali berkas atau sistem komputer mereka. Banyak perusahaan atau bisnis kecil yang dipaksa untuk membayar sejumlah uang untuk bisa mendapatkan kembali akses ke berkas penting atau sistem komputer mereka. Hasil studi Cisco mengatakan bahwa salah satu akses atau jalur masuk ransomware paling sering adalah melalui port DNS atau Domain Name System. Ransomware bisa masuk dengan mudah tanpa terdeteksi sebagai suatu perangkat lunak yang mampu menyederai berkas penting atau akses ke sistem komputer. Yang keempat yaitu social engineering, taktik atau manipulasi psikologis yang digunakan untuk mengelabui korban agar korban mengungkapkan informasi sensitif mereka. Tujuan dari social engineering ini untuk mendapatkan akses ke data korban dan melakukan pembayaran atas nama korban atau melakukan pemerasan. Serangan ini dapat dilakukan dengan menggabungkan serangan lainnya di atas untuk membuat korban mengklik tautan, mengunduh perangkat lunak jahat, dan mempercayai sumber atau situs berbahaya. Yang kelima yaitu kebocoran data. Kebocoran data ini dapat diartikan sebagai transmisi data yang tidak sah di dalam suatu organisasi ke tujuan atau penerima eksternal. Istilah tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan data yang ditransfer secara elektronik atau fisik. Yang keenam yaitu hacking. Hacking ini merupakan suatu kegiatan yang menerobos program komputer milik pihak lain. Sedangkan hacker adalah orang yang gemar mengoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan mengamati keamanan cyber dalam suatu sistem. Biasanya hacker ini akan mengambil alih sistem jaringan, akun sosial media, akun perbankan, mencuri data, dan kegiatan lainnya. Yang ketujuh yaitu insider threat. Insider threat ini merupakan ancaman berbahaya bagi sebuah organisasi yang berasal dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut seperti karyawan, mantan karyawan, atau rekan bisnis yang memiliki informasi orang dalam mengenai praktik keamanan data dan sistem komputer organisasi pada perusahaan tersebut. Untuk mencegah ini, perusahaan atau organisasi harus bisa memperkuat keamanan sistemnya untuk mencegah terjadinya insider threat. Solusi anti-malware yang menggabungkan deteksi berbasis signature, analisis heuristik, dan teknologi cloud assisted dapat melakukan lebih banyak untuk mempertahankan perangkat dan data terhadap ancaman baru yang canggih. Yang kedelapan, cross-site scripting atau XSS. Sebuah jenis injeksi berupa skrip berbahaya yang diinjeksikan ke sebuah status rentan namun terpercaya. Skrip ini dapat mengakses cookie, session token, ataupun informasi sensitif lainnya yang disimpan di dalam browser. Kesembilan yaitu SQL injection. Jenis injeksi ini berupa perintah SQL yang diinjeksikan ke dalam data plan input untuk mempengaruhi eksekusi SQL command yang telah ditentukan.
Untuk bagian IT di sebuah perusahaan, serangan model ini sangatlah berbahaya. Yang ke-10, click checking. Jenis serangan pada aplikasi web yang akan membuat korbannya merasa tidak sengaja mengklik elemen halaman web. Klik ini dapat mengaktifkan fungsi jahat yang telah dibuat oleh penyerang, mulai dari arahan, mengikuti akun media sosial, hingga mengambil uang dari akun bank pengguna. Ke-11, DOS atau Denial of Service. Jenis cyber attack yang pertama adalah Denial of Service atau biasa disebut dengan DOS. DOS ini merupakan cyber attack yang berusaha melumpuhkan sebuah website sehingga tidak bisa diakses oleh penggunanya. Serangan yang bertubi-tubi tersebut dilakukan oleh para hacker agar pertama situs menjadi down. Semakin gencar serangannya, maka bisa dipastikan lambat laun website akan menjadi lumpuh total. Salah satu contoh serangan DOS yang paling parah yaitu terjadi pada bulan Maret 2018 lalu yang menimpa situs GitHub. Ke-12 yaitu Credential Reuse. Jenis cyber attack yang keempat ini adalah Credential Reuse. Jika memiliki username, password, dan PIN yang mirip atau sama di beberapa akun, maka itu akan menjadi makanan empuk bagi Credential Reuse. Hal ini karena konsep dari cyber attack jenis ini akan menggunakan ulang beragam informasi penting yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu man in the middle. Jenis cyber attack yang terakhir adalah man in the middle. Sesuai dengan namanya, cyber attack jenis ini menempatkan hacker di tengah-tengah komunikasi antara dua orang. Ketika mereka sedang berkomunikasi, maka berbagai informasi penting yang dibagikan antara keduanya bisa dicuri oleh hacker. Selain mengambil informasi, hacker juga bisa menyisipkan malware ke dalam informasi yang dibagikan sehingga menambah masalah untuk kedua orang tersebut. Selanjutnya, ada beberapa contoh nyata serangan dan kerugian serangan. Yang pertama, DDoS. DDoS atau Distribute Denial of Service adalah serangan cyber yang dilakukan oleh hacker dengan cara membanjiri lalu lintas server, jaringan, ataupun sistem. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengganggu lalu lintas normal yang menjadi overload DDoS. Nah, DDoS ini pernah menyerang di Indonesia pada tahun 2018 ketika pilkada yang dilakukan serentak. Kerugiannya yaitu pengguna dengan suara yang sah atau pengguna lain tidak dapat mengakses website tersebut. Yang kedua yaitu WannaCry. Serangan WannaCry membuat ransomware dan malware mulai ditakuti keberadaannya. Selama 4 hari, penyebaran WannaCry membuat lebih dari 200.000 komputer di 150 negara lumpuh. Korbannya termasuk rumah sakit dan beragam industri. Di sejumlah rumah sakit, WannaCry menenkripsi seluruh perangkat, termasuk peralatan medis, dan beberapa pabrik terpaksa harus menghentikan produksi. Kerugian gara-gara ransomware WannaCry ini berkisar antara 4-8 miliar US dollar. Selanjutnya yaitu email phishing. Email phishing ini juga menjadi salah satu serangan cyber yang paling banyak terjadi di Indonesia. Dalam melakukan serangan ini, hacker akan menggunakan email untuk mengirim email palsu yang berisi link berbahaya. Hacker akan menulis pesan semirip mungkin dengan email sah agar korban percaya dan mengikuti perintah yang sudah dituliskan dalam email. Khususnya, dalam kasus ini pernah terjadi pada pelanggan salah satu e-commerce ternama di Indonesia. Kerugiannya yaitu korban mengaku kehilangan saldo belanja sekitar 9 juta rupiah setelah melakukan pengisian data pribadi melalui link palsu yang telah dikirimkan ke emailnya. Yang keempat, NotPetya. Prinsip kerjanya sama dengan malware, yakni menggunakan Eternal Blue dan Eternal Romance yang mengeksploitasi worm yang bergerak di web kemudian akan mengenkripsi di segala jalurnya. Meskipun lebih kecil dalam jumlah yang terinfeksi, NotPetya menjadi epidemi malware yang lebih mahal karena mentargetkan sektor bisnis. Selanjutnya, NotPetya dianggap sebagai serangan cyber global yang paling mahal dan yang paling merugikan dalam sejarah. Kerugiannya yang diperkirakan mencapai 10 miliar US dollar. Selanjutnya, Stuxnet. Malware yang paling terkenal dalam serangan kompleks dan multi-aset yang menonaktifkan pengayaan uranium di Iran. Malware tersebut adalah Stuxnet. Malware ini yang paling pertama dibicarakan terkait penggunaan senjata cyber terhadap sistem industri. Saat itu, tidak ada yang bisa menandingi Stuxnet yang bisa menyebarkan worm tersembunyi melalui perangkat USB. Tidak hanya itu, malware jenis ini juga menembus komputer yang tidak terhubung ke internet atau jaringan lokal. Kerugiannya yaitu adanya Stuxnet ini memperlambat program nuklir negara Iran selama beberapa tahun. Yang keenam yaitu Mirai. Keberadaan botnet sudah terpantau sejak lama, tapi kemunculan Internet of Things atau IoT memberikan kehidupan baru bagi botnet.
Perangkat-perangkat yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan keamanannya dan belum terpasang antivirus tiba-tiba mulai terinfeksi dalam skala besar. Kemudian pada suatu hari, tanggal 21 Oktober 2016, pemilik botnet raksasa memutuskan untuk menguji kemampuannya dengan memerintahkan jutaan perekam video digital, router, kamera IP, dan peralatan pintar lainnya untuk membanjiri penyedia layanan DNS. DIN tidak bisa menahan serangan DDoS yang begitu besar. DNS serta layanan tidak dapat berjalan dengan baik. Layanan seperti PayPal, Twitter, Netflix, Spotify, layanan online PlayStation, dan masih banyak lainnya di Amerika Serikat terkena dampaknya. Dan akhirnya pulih, tapi skala serangan Mirai yang besar membuat dunia duduk dan berpikir tentang kemampuan perangkat pintar. Fenomena ini akhirnya membangunkan kesadaran semua orang akan keamanan cyber. Serangan Mirai ini mulai dengan serangan pada jutaan perangkat pintar kecil seperti kamera, web, dan mesin cuci. Dan pada akhirnya dikenal dengan The Fall of the Internet. Kerugiannya yaitu internet di area Amerika Serikat dan Eropa mulai lumpuh total. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mencegah cybercrime agar tidak terjadi di perusahaan. Yang pertama yaitu penetration testing. Penetration testing atau pentest adalah metode pengujian keamanan pada infrastruktur IT yang dilakukan dengan cara-cara yang sering digunakan oleh hackers. Artinya, para pentester atau orang yang melakukan pengujian pentest akan melakukan simulasi serangan cyber untuk mengetahui bagaimana tingkatan keamanan pada sistem yang sudah mereka buat dan dikembangkan. Nah, dari pengujian tersebut, maka pembuat sistem akan mengetahui kelemahan dan atau kerentanan apa yang ada di dalam sistem tersebut sehingga perbaikan atau evaluasi dapat segera dilakukan. Yang kedua yaitu melakukan pelatihan karyawan. Karyawan yang tidak terlatih atau tidak memiliki cyber security awareness yang baik dapat menjadi salah satu kerentanan bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi sebuah perusahaan untuk melatih karyawannya agar lebih aware dengan tanda-tanda serangan cyber. Selain itu, mereka juga harus mengetahui bagaimana cara mencegah cybercrime agar tidak terjadi di perusahaannya. Yang ketiga yaitu selalu memperbarui semua software yang digunakan. Ransomware WannaCry attack menjadi salah satu serangan cyber terbesar yang merugikan banyak perusahaan karena tidak melakukan pembaruan pada sistem yang mereka gunakan. Oleh karena itu, selalu lakukan pembaruan software secara teratur. Langkah yang keempat yaitu menggunakan kata sandi yang kuat. Penggunaan password yang kuat merupakan salah satu cara untuk mencegah cybercrime di perusahaan. Untuk menghasilkan kata sandi yang kuat, Anda dapat melakukan beberapa tips berikut. Yang pertama, gunakan karakter yang panjang. Kombinasikan kata sandi menggunakan angka, simbol, huruf kapital, dan huruf kecil. Dan yang terakhir, jangan menggunakan informasi pribadi sebagai password, seperti tanggal lahir. Langkah yang kelima yaitu membuat sebuah sistem security plan. Sistem security plan adalah dokumen formal yang memberikan gambaran umum tentang persyaratan keamanan untuk sistem informasi serta berisi penjelasan mengenai pengendalian keamanan yang perlu direncanakan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Dokumen tersebut akan mencakup rincian tentang cara membatasi akses untuk pengguna resmi, memastikan karyawan melakukan praktik-praktik keamanan, serta menjelaskan bagaimana karyawan harus merespon ketika terjadi pelanggaran keamanan. Yang keenam, enkripsi dan backup data sensitif secara rutin. Backup data yang dilakukan secara rutin akan membantu perusahaan untuk memulihkan data yang sudah hilang ketika terjadi serangan cybercrime. Backup data juga akan melindungi data-data Anda ketika terjadi kerusakan pada sistem komputer. Backup data ini dilakukan dengan menyimpan data ke drive eksternal atau perangkat portable lainnya seperti USB flash drive dan USB stick. Yang ketujuh, gunakan layanan hosting yang aman. Perusahaan perlu memastikan bahwa layanan hosting yang digunakan dapat memberikan perlindungan terhadap serangan cybercrime seperti DDoS. 8. Menggunakan Web Application Firewall atau WAF. Web Application Firewall adalah aplikasi firewall untuk aplikasi HTTP. WAF ini akan berfungsi sebagai gatekeeper yang melindungi website atau web application perusahaan. Pada saat menggunakan WAF, sistem akan memblokir dan menolak akses ketika menemukan lalu lintas yang mencurigakan atau lalu lintas yang memiliki indikasi sebagai ancaman untuk keamanan website perusahaan. Yang terakhir, gunakan security software. Untuk menghindari malware dan ransomware, tidak ada salahnya jika sistem yang ada di perusahaan menggunakan security software pada perangkat Anda seperti anti-ransomware dan antivirus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.